Oke, sekarang kita mau nanya ke kalian nih. Ada nggak sih yang menurut kalian secara pribadi dalam perjalanan kalian tapi merasa capek, merasa lelah atau punya titik terendah lah ya itu. Nah, siapa yang nguatin kalian di dalam titik terendah itu? Pada saat titik terendah aku itu, kalau dari aku secara pribadi itu memang ada banyak kejadian itu, kejadian yang sangat menyakitkan itu seringkali itu di luar perkiraan prediksi saya. Ya, beberapa bulan yang lalu papa saya dipanggil Tuhan. Ya, itu merupakan salah satu momen terberat di hidup saya. Tapi seperti Tuhan sudah menyiapkan semua itu sudah bagian dari rencana Tuhan. Saya didekatkan dengan teman-teman saya, keluarga, dan itu menjadi support system saya juga. Jadi memang walaupun ini momen-momen yang sangat berat bagi saya, tapi saya mendapatkan dukungan dari Tuhan dan saya yakin semua ini sudah direncanakan olehnya. Sebenarnya hal yang paling bikin akhir-akhir ini capek banget itu kayak kan aku anak pertama, terus sudah mau kuliah gitu kan, kayak harus jadi panutan nih buat adik. Gimana caranya kita bisa kayak jangan salah jurusan, kampusnya bisa keterima atau enggak, terus bisa nggak dapet nilai yang bagus karena ngincar PTN juga gitu kan. Gitu ya. Apa yang membuat kamu terus mikirin itu? Karena apa? Karena mungkin sebagai anak pertama kamu banyak tuntutan atau seperti apa? Nggak secara langsung sih, cuma kayak maksudnya orang tua pasti punya ekspektasi yang besar buat kita anak pertama, karena ada yang bilang kalau misalnya orang tua itu tumbuh bareng anak pertama, tapi kalau misalnya anak kedua itu kayak mereka didik. Cuma kalau anak pertama itu kayak orang tua dari nol, jadi anak pertama juga dari nol, jadi kayak benar-benar ya susah sih. Apa yang kamu lakukan untuk bisa mengatasi itu? Karena kan gak mudah juga ya. Biasanya kamu ngelakuin apa sih? Boleh share nggak? Aku sekarang aku tuh ikut program yang kayak baca Alkitab selama setahun, biar Alkitabnya tuh selesai dalam setahun. Jadi tiap kali aku pulang sekolah dan aku ada waktu, aku selalu baca Alkitab. Terus kadang kayak ya aku doa gimana caranya biar aku tetap bisa berjuang untuk besok lagi gitu. Kebetulan belum lama ini, sekitar 6 bulan yang lalu, keluarga aku dikasih cobaan yang aku rasa lumayan memukul diri aku juga keluarga aku. Ayah aku, papa aku kehilangan pekerjaannya. Jadi secara otomatis pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk kita sekolah ini itu tentunya lebih besar kan. Gue mau les ini itu, mau les bahasa ini, mau les musik, semua rasanya pengen dicoba dan itu kan butuh uang. Dengan keadaan yang kayak gitu rasanya sekolah di sini pun aku bersyukur bisa sekolah di salah satu yang terbaik di Jakarta ya. Bisa dibilang ini bukan sekolah yang aku merasa ini sekolah elit lah ya. Jadi teman-teman mungkin kadang bukannya aku dibandingkan, tapi aku malah jadi membandingkan diri sendiri. Padahal selama aku hidup sebelum ada kejadian itu aku selalu tercukupi, tapi meskipun sekarang masih tercukupi kok aku rasanya gila. Misalnya, Orlando kok dia pakai jam tangan kayak gitu, gue nggak bisa beli, bapak gue lagi gak ada kerjaan. Rasanya jadi udah kayak orang paling tersusah sedunia, padahal enggak. Tapi aku percaya kalau misalnya Tuhan itu kasih kita cobaan bukan karena dia jahat sama kita, tapi karena dia mau kasih kita pelajaran. Dari situ aku belajar jadi lebih dewasa untuk bisa nenangin adik-adik aku ketika merekanya juga stres. Aku jadi lebih dekat sama Tuhan dan bisa lebih nggak egois sebenarnya sama diri sendiri. Kayak ya udah mau belajar apa, kita coba cari alternatif mungkin dari YouTube atau apa gitu sih. Setiap minggunya, setiap tayangan Super berlangsung, ada ratusan hingga ribuan remaja dari berbagai daerah yang menghubungi untuk curhat seputar hubungan percintaan, hubungan pertemanan yang toksik, tentang permasalahan di sekolah, dibully, disakiti oleh teman, disakiti oleh keluarga. Jika saat ini kamu juga sedang punya struggle atau suatu permasalahan yang buat kamu putus asa dan gak ada orang yang mau mendengarkan kamu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kamu saat ini, karena kami akan menjadi sahabat yang mau ada untuk kamu. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kami kapanpun kamu mau ya, karena kami siap selama 24 jam setiap harinya.